Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya ya. Kalau biasanya kita membahas seputar crochet, knitting, dan lain sebagainya, kali ini kita akan membahas tentang gimana cara memotret produk supaya terlihat estetik gitu. Di sini akan saya sebutkan, di sini ada 7 poin ya. Ada 7 poin yang akan saya jelaskan di slide ini. Silakan siapkan catatan karena yang akan saya sampaikan di slide ini hanya bagian intinya saja. Oke, sekarang kita bahas yang pertama. Kenapa foto produk itu penting bagi kita sebagai online seller gitu ya? Oke, yang pertama yang harus diketahui oleh kita sebagai penjual atau pebisnis online itu adalah bahwa foto produk ini memegang peranan yang sangat penting ya. Bisa dibilang ini key point gitu dari bisnis online. Kenapa? Karena dalam bisnis online calon pembeli akan cenderung melihat foto produknya dulu sebelum deskripsi gitu. Uh, ada berbagai polling yang dilakukan oleh marketplace dan itu hampir semuanya menunjukkan bahwa ketertarikan dari calon pembeli itu tergantung pada foto produknya. Gitu. Kalau foto produknya bagus, mereka akan tertarik. Disitulah kenapa saya tulis di sini sebagai key point. Poin kunci dari bisnis kita nantinya. Oke, foto produk ini merupakan representasi dari produk kita ya. Ada yang bilang satu foto itu bisa mewakili 1000 kata, dan ini benar banget. Sebagus apapun kita mendeskripsikan produk kita gitu di kolom deskripsi gitu ya, tetap kalah dengan satu atau dua foto yang menjelaskan, yang menampilkan secara detail gitu daya tarik dari produk kita gitu. Nah, foto produk ini sendiri, ini secara tidak langsung mewakili pembeli untuk istilahnya itu ngintip detail produknya gitu. Kalau misalnya foto produknya kurang jelas atau misalnya tercrop di bagian yang seharusnya itu terlihat dengan utuh gitu, itu otomatis akan mempengaruhi si daya tarik si pembeli, si calon pembeli. Oke, sekarang kita masuk ke caranya, cara foto produk supaya terlihat estetik. Em, yang poin yang pertama, sebentar, oh ini laptop saya agak-agak hang gitu ya. Maklum sudah lama. Oke, sekarang kita bahas nomor satu. Poin nomor satu ini tentang lighting atau pencahayaan. Di bagian fotografi ranah apapun juga, entah itu genre misalnya food fotografi, produk fotografi, dan lain sebagainya, lighting selalu menjadi yang pertama untuk dibahas. Kenapa? Karena fotografi sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu fotos dan grafus, lukisan dan cahaya. Secara nggak langsung, fotografi itu melukis dengan cahaya, gitu kan? Bagaimana pencahayaan itu mempengaruhi sebuah tampilan foto? Nah, ini yang patut kita pelajari. Yang pertama, lighting. Gunakan pencahayaan yang tepat. Cahaya yang terlalu kuat atau terlalu gelap misalnya ya, itu akan mempengaruhi kualitas dari foto kita. Kalau misalnya terlalu terang, bagian-bagian yang terhighlight itu akan terlihat putih gitu ya, dan kurang kurang terlihat detailnya gitu. Kalau gelap juga seperti itu, jadi kurang terlihat detailnya gitu ya. Nah, untuk lighting ini ada dua jenis gitu ya. Sumber cahaya, yang pertama natural light, ini cahaya matahari ya. Terus yang kedua itu artificial light. Nah, kalau natural light ini, cahaya matahari ini waktu yang paling tepat adalah kalau pagi itu jam 8 sampai jam 10. Di waktu ini biasanya cahaya matahari itu nggak terlalu kuat dan juga nggak terlalu redup.
pun kalau misalnya di bawah jam 8 itu kan ada spektrum warna biru ya, warna kebiruan gitu di frame. Kalau kita motret itu warnanya biasanya agak kebiruan gitu. Nah, kalau jam 8 sampai 10 ini lebih apa ya? Cahayanya itu pas gitu. Nggak spektrum kebiruannya itu nggak terlalu terasa di situ di jam 8 sampai 10. Nah, sekarang kalau sore ini mungkin waktunya hanya 1 jam ya, jam 3 sampai jam 4 sore. Kenapa? Karena kalau kalau misalnya lebih dari jam 4, itu biasanya cahaya spektrumnya sudah agak jingga atau agak kuning kemerahan gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau motret siang, itu pastikan keadaannya itu kondisinya berawan atau agak mendung. Mendung yang hanya mendung tipis ya, bukan yang mendung mendung gelap banget gitu. Kenapa? Karena awan atau mendung ini berfungsi sebagai diffuser cahaya. Ketika cahaya matahari di siang hari itu kuat banget, itu disaring, difilter sama si awan ini, mendungnya ini. Nah, oke, sekarang kita cek contohnya. Nah, di sini teman-teman perhatikan dulu, di sini ada garis ya, seperti ini ya, garis bayangan. Cahaya mataharinya di sini, ini diabaikan aja ya jemuran saya. Oke, cahaya mataharinya di sini. Terus ini sekitar 2,5 sampai 3 meter lah ke tempat saya gelar setting. Jarak segini, insya Allah aman ya. Ini sekitar jam 9 setengah 10 lah ya. Ini insya Allah cukup aman tanpa menggunakan kain lagi untuk memfilter cahaya di sini. Jadi insya Allah cahayanya nggak terlalu kuat kalau jaraknya segini, antara 3 meter itu ya. Ini dalam bentuk video, ini saya play aja. Oke, bismillah. Kali ini kita motretnya di luar ya, outdoor. Ini untuk contoh buat teman-teman yang menggunakan natural light. Ini settingnya seperti ini. Saya gunakan kusen ya, kusen jendela. Terus belakangnya ini alas multiplex gitu yang saya cat sendiri pakai cat tembok. Nanti teman-teman juga bisa niru seperti ini. Terus ini alasnya saya pakai alas foto dari Raja Background itu. Linknya juga ada kalau teman-teman mau samaan ya, bisa ada di deskripsi. Terus ini produknya saya ganjal seperti ini. Jadi di bagian belakang itu ada pengganjal ya. Itu seperti itu pengganjalnya supaya produknya tetap tegak gitu. Oke, sekarang nah untuk angle-nya ini akan saya saya pause dulu sebentar. Nah, kebanyakan teman-teman itu memotret ya, ini dari posisi seperti ini, dari sudut seperti ini. Nggak salah sih, cuma proporsionalitas dari si produk itu, bentuknya itu kurang kelihatan menarik. Kenapa? Karena di bagian atas kelihatan lebih lebar ya daripada bagian bawah. Dan satu lagi saya ingin menambahkan di sini, ini sebenarnya saya sudah siapkan reflektor. Ini reflektor awalnya mau saya taruh di sebelah sini untuk membalikan cahaya gitu ya. Cuma karena setelah saya cek lagi, malah lebih bagus kalau nggak pakai reflektor. Jadi reflektornya saya sisihkan di sini. Ini saya nggak pakai reflektor lagi karena di dinding bagian kanan ini catnya warna putih ya, warna terang gitu. Jadi tanpa reflektor pun dia membiaskan cahaya ke sini gitu. Oke, kita lanjut lagi. Angle-nya ini akan saya potret dengan angle seperti ini. Oke, ini mana barusan. Nah, ini ya. Untuk angle ini seperti yang saya bilang barusan. Ups. Error. Atasnya nanti kita miringkan sedikit gitu. Terus untuk detail bagian dalam, nah seperti ini.
Nah, ini posisinya, posisi tadi kan dari atas ya, agak ke atas di bagian posisi HP ya, kamera dari bagian atas. Jadi bagian atasnya sini ini terlihat lebih besar dari bagian bawah. Nah, kalau angle-nya kita turunkan sedikit sampai di bagian tepat di depan objeknya, ini akan terlihat lebih proporsional bentuknya dan lebih menarik gitu. Oke, kita lanjut aja ya, kita skip dan lain sebagainya, ini masih ada sekitar berapa menit. Oke, ini langsung ke contoh hasil fotonya. Ini hasil fotonya dari sudut yang barusan ya, tepat di depan produknya. Nah, oh ya, ini yang tadi. Terus sekarang kita bahas tentang artificial light sedikit saja. Kebanyakan sih belum pakai ini ya, kalau pemula belum pakai artificial light. Ini saya sebutkan contohnya saja, saya berikan contohnya saja. Ini softbox besar, ini mewakili cahaya matahari ya. Cahaya matahari ini, terus ini fill light. Fill light ini berfungsi untuk mengurangi shadow atau bayangan di sebelah sini yang berseberangan dengan cahaya utama. Nah, ini hasilnya mirip sih dengan yang tadi, tuh sama-sama cerahnya ya. Oke, kita lanjut. Tips nomor 2, pakai tripod. Ini menurut saya ya, untuk pemula ini penting banget. Kenapa? Karena biasanya kita itu kalau motret ya, kalau motret banyak yang belum tahu tekniknya. Biasanya motret pakai HP, ada sedikit guncangan di tangan kita saat memencet tombol shutternya. Jadinya hasil gambarnya itu agak blur dikit gitu. Kalau misalnya ada garis gitu ya, garis dari produknya itu, garis gambar gitu, itu biasanya agak blur dikit, walaupun dikit itu sangat berpengaruh pada performa si foto itu. Nah, inilah kenapa saya sarankan pakai tripod. Tripod itu bisa dibilang mengurangi atau meniadakan guncangan pada HP atau kamera. Gitu. Jadi hasilnya lebih sharp gitu ya, lebih tajam gambarnya dan detailnya lebih kelihatan. Nah, kalau mau yang murah banyak di marketplace, banyak. Nanti saya insya Allah sebutkan di deskripsi juga ya. Mau yang murah ada, mau yang middle up juga ada. Oke, sekarang kita lanjut ke editing. Nah, untuk editing ini kita nyebutnya post processing ya, atau proses setelah fotografi, setelah proses fotografi itu sendiri. Editing ini penting untuk mengatur akurasi warna, gitu, akurasi warna produk. Kan karena kadang kan kalau kita memotret warna ungu misalnya, hasil gambar dari foto yang kita potret itu biasanya agak berbeda dari warna asli barang yang asli gitu ya. Warna yang sebenarnya itu biasanya nggak pas dengan hasil fotonya. Nah, disinilah fungsi dari editing untuk mengakurasi warna yang ada di foto gitu. Terus kalau misalnya teman-teman motret untuk foto editorial gitu, kapan-kapan saya jelaskan ya tentang foto editorial. Fungsi editing ini juga bisa untuk mempertegas mood. Kapan-kapan kita bahas deh. Nah, untuk sementara, oh iya, ini nih. Ini contoh before after ya. Ini yang before, ini hasil mentahannya. Hasil mentahannya ini masih ada terlihat sedikit spektrum kebiruan di sini. Terus ini karena saya kan nggak pakai reflektor di sebelah kanan, jadi ini warnanya kelihatan pekat di sini. Nah, saya ubah di sini, saya edit gitu, bukan ya, saya edit sedikit. Saya naikkan kurvanya, exposure-nya saya naikkan sedikit. Terus ambience warna birunya saya kurangi. Jadi di sini ambience birunya, kebiruan ini berkurang di sini. Terus ya, warna daun juga terlihat lebih muda ya, lebih segar. Kalau ini kan lebih pekat ya warnanya, hijaunya itu lebih gelap gitu ya. Ini lebih muda warnanya. Dan saya sesuaikan juga warna label dengan warna aslinya. Di sini terlihat lebih gelap
daripada warna aslinya. Jadi di sini warna labelnya saya seleksi di sini, saya apa namanya? Saya select di sini ya. Terus saya naikkan tone-nya. Jadi gambar labelnya itu lebih cerah gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, dalam editing juga ada namanya color replace. Color replace ini untuk mengubah warna produknya gitu ya. Ini saya pernah menemukan apa ya, kayak selentingan yang kurang enak bilang, oh kalau mengubah warna produk seperti ini itu namanya mau menipu customer. No, bukan begitu caranya, bukan begitu cara berpikirnya. Di sini saya jelaskan kenapa saya mengajarkan teknik color replace ini pada teman-teman perajut, karena proses merajut itu lama gitu ya, dan butuh kesabaran, ketelatenan, butuh waktu juga. Nggak mungkin lah kita untuk misalnya kita mau menawarkan produk bunga rajut ini dalam beberapa varian warna. Kalau misalnya saya buat satu persatu warnanya, itu akan insya Allah butuh berminggu-minggu gitu ya. Nah, tetapi dengan cara color replace ini, saya tinggal edit warna bunganya ini dengan warna stok benang yang ada di saya. Tentu, sebagian orang mungkin bilang, tinggal tunjukin aja foto benangnya. Nih, fotoin benangnya. Nih, nanti kalau kamu mau pilih, terserah pilih benang yang mana. Oke, fine, bisa seperti itu. Tapi, kalau cuma kita menunjukkan warna benang, itu kurang memberi bayangan seperti apa nanti produk hasilnya gitu setelah finishing ke si calon pembeli. Nah, dengan teknik editing color replace ini, calon pembeli itu bisa seperti mendapat gambaran tuh. Oh, nanti kalau misalnya saya pilih warna Tosca, benang yang Tosca, ini nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Dan editing warnanya ini dibikin saya buat sangat mirip dengan warna benang yang saya punya gitu. Oke, seperti ini. Nah, ini juga bisa teman-teman terapkan kapan-kapan, insya Allah bertahap ya. Ini kan ada 7 poin yang bisa menjadi tips untuk teman-teman dalam foto produk gitu ya. Ini baru 3 poin kita sudah sampai di color replace, dan durasinya lumayan, sudah belasan menit. Nah, ini untuk teknik color replace ini insya Allah kapan-kapan akan saya buatkan video khusus. Videonya pendek, tapi insya Allah sangat bermanfaat. Nah, oke, poin 4 sampai poin 7 insya Allah kita sambung di part selanjutnya ya. Soalnya durasinya udah lumayan belasan menit, supaya nggak bosen juga dengerinnya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan, diterapkan gitu ya kalau peputuan. Dan semoga sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.